Baik, selamat siang. Di sini saya dengan tim saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami terkait artikel dengan judul A Review of Footstep Energy Harvesting System. Kemudian dalam tim kami ini, ya saya sendiri, Sapan Zarif, NIM 230402035. Kemudian ada Tasya Siti Madani, NIM 230402030. Ada Yohana Maharani Siahan, NIM 230402032. Kemudian yang terakhir ada Heri Johannes Buba, NIM 230402082. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya yang akan dilanjutkan oleh teman tim saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebelumnya saya Tasya Siti Madani dengan NIM 23030. Nah, pada latar belakang ini, penelitian ini dilakukan karena adanya peningkatan penekanan pada keberlanjutan dan efisiensi energi. Maka, eksplorasi sumber pembangkit listrik baru menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, salah satu contoh yang dapat kita ambil dari artikel ini adalah adanya peningkatan energi terbarukan global yang telah meningkat pesat dan mengorbankan pembangkitan energi berbasis batu bara yang terus mengalami penurunan. Pembangkitan energi terbarukan itu harusnya akan terus tumbuh dengan laju yang stabil, dan juga bidang penelitian baru akan semakin banyak dieksplorasi untuk mendukung pengembangan sumber energi bersih dan berkelanjutan. Maka dari itu, pada artikel ini kita memanfaatkan energi kinetik dari gerakan manusia sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk memberi daya pada berbagai perangkat elektronik. Nah, salah satunya adalah footstep atau langkah kaki yang dianggap paling efektif karena mampu menghasilkan listrik sekitar 300 sampai 510 Joule per langkah. Selanjutnya, setiap sumber energi terbarukan memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kelebihan dari sumber energi terbarukan ini adalah ramah lingkungan dan tersediaannya melimpah. Namun, kekurangannya adalah dia memiliki biaya instalasi yang tinggi dan bergantung pada kondisi alam tertentu. Penelitian pada pemanfaatan energi kinetik dari gerakan manusia dapat dijadikan sebagai sumber energi bersih yang digunakan hanya untuk perangkat elektronik berdaya rendah, seperti smartphone ataupun sensor. Oleh karena itu, hal itu disebabkan karena energi dari gerakan manusia itu relatif kecil. Gerakan manusia memiliki frekuensi rendah, sehingga memerlukan generator dengan efisiensi yang tinggi. Energi dari footstep yang dapat dimanfaatkan atau dikonversi menjadi energi listrik dapat berupa tekanan, getaran, gesekan, dan juga suara. Nah, konsep footstep energy harvesting yang dibahas pada artikel ini berkaitan dengan piezoelektrik, electromagnetism, human mounted, Pavegen, footstep induced airflow, dan footstep induced fluid flow. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang energy harvesting concept using piezoelectric. Nah, material piezoelectric dapat menghasilkan tegangan listrik ketika dia mengalami tekanan ataupun deformasi. Nah, kemudian dia akan merenggang atau dapat dibilang dia dapat berubah bentuk apabila dia telah dikasih tegangan listrik. Prinsip kerja dari konsep ini sendiri adalah apabila kita memberi tekanan dari langkah kaki atau footstep, maka akan menyebabkan deformasi pada material, dan deformasi inilah yang akan menghasilkan muatan listrik. Nah, efisiensi konversi energi ini dipengaruhi oleh kekakuan elastis, Young's modulus, koefisien piezoelektrik pada material. Dan juga sistem piezoelectric harvesting bekerja dalam dua mode. Yang pertama transverse mode dan yang kedua longitudinal mode. Pada transverse mode, arah tegangan dan tekanannya searah. Namun pada longitudinal mode, arah tekanan tegak lurus terhadap tegangan yang dihasilkan. Piezoelectric harvesting memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih untuk perangkat elektronik portable dan low power device. Nah, material piezoelektrik yang umum digunakan itu seperti PZT dan PVDF. Nah, yang mana PZT itu adalah lead zirconate titanate dan juga PVDF ini adalah polyvinylidene fluoride. Nah, struktur dari piezoelektrik yang umum digunakan ada 3,
yaitu cantilever beam, yang mana menggunakan beam dan juga tip mesh, dan juga multi-layer stack, yang tersusun dari banyak lapisan piezoelektrik, dan yang ketiga ada simbol struktur yang menggunakan lapisan keramik piezoelektrik dan penutup logam cekung. Material piezoelektrik banyak digunakan pada sensor dan juga pada aktuator, serta biasanya digunakan pada perangkat elektronik portable yang membutuhkan daya rendah. Kemudian energy harvesting concept using electromagnetism. Konsep ini bekerja sesuai dengan hukum induksi Faraday, di mana epsilon sama dengan min d flux per dt. Seperti yang kita tahu, epsilon itu menyatakan dari gaya gerak listrik, kemudian d flux per dt merupakan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Di sini menggunakan 3 jenis converter. Yang pertama itu ada oscillatory converter, ini menggunakan sistem massa, pegas, peredam, kemudian rotational converter, ini menggunakan gear train dan mikroturbin untuk meningkatkan kecepatan dari rotasi. Dan yang terakhir ialah hybrid converter yang mengubah getaran linear menjadi gerakan rotasi untuk meningkatkan output daya. Kemudian sistem elektromagnetik ini dianggap lebih cocok untuk aplikasi yang lebih lanjut dibanding dengan piezoelektrik, dikarenakan piezoelektrik ini ketersediaan materialnya lebih terbatas. Baik, berikutnya ada konsep pemanfaatan energi menggunakan efek triboelektrik. Ini dapat dilihat pada gambar. Ini ada 3 gambar, yaitu 3 jenis sistem konverter magnetik. Jadi untuk gambar yang pertama itu merupakan sistem konverter magnetik, yaitu oscillatory converter, di mana pada oscillatory converter ini dia bekerja berdasarkan gaya gerak naik turun akibat getaran di luar. Kemudian dapat dilihat pada gambar itu ada bola logam non magnetik dan susunan magnet yang bergerak melewati kumparan atau koil. Jadi ketika magnetnya bergerak akibat getaran, kemudian medan magnetnya akan berubah dan akan menghasilkan arus listrik pada kumparan melalui prinsip induksi elektromagnetik. Jadi pegas di bagian atas dan bawah membantu menjaga gesekan osilasi sistem. Kemudian berikutnya pada gambar B ini itu dapat dilihat ada rotational converter. Situ juga dapat dilihat ada beberapa komponen. Ada yang namanya rack gear, spur gear, kemudian ada spring dan lain-lain. Jadi pada sistem rotational converter ini dia memperlihatkan konverter rotasi yang mengubah gerakan linear menjadi gerakan berputar menggunakan sistem rack gear dan spur gear. Kemudian getaran ini mendorong pegas dan rack gear sehingga roda gigi berputar. Jadi putaran tersebut kemudian ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui mini generator atau generator kecil. Kemudian untuk bagian yang C itu sistem hybrid converter. Jadi pada konverter hybrid yang menggabungkan prinsip elektromagnetik dan elektrik. Jadi sistem ini terdiri dari rotor dan stator yang berputar untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian kombinasi dari dua metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanenan energi dari getaran. Berikutnya ini ada gambar yang menunjukkan 4 mode operasi dari tank atau triboelectric nanogenerator. Jadi apa itu tank itu atau triboelectric nanogenerator? Jadi yaitu teknologi yang mengubah energi mekanik seperti tekanan, gesekan atau getaran menjadi energi listrik melalui efek triboelektrik dan induksi elektrostatik. Jadi untuk gambar pertama itu ada mode vertical contact separation. Jadi pada mode ini dua material berbeda saling bersentuhan dan terpisah secara vertikal. Kemudian saat kontak terjadi, muatan listrik terbentuk pada permukaan material. Jadi kedua lapisan ini dipisahkan, terjadi perbedaan potensial menyebabkan aliran elektron melalui beban sehingga menghasilkan listrik. Kemudian pada gambar yang B atau sebelah
kanan atas itu mode lateral sliding. Jadi pada mode ini gerakan geser horizontal antara dua material triboelektrik. Pergerakan geser menyebabkan distribusi muatan berubah secara terus-menerus sehingga elektron mengalir melalui rangkaian eksternal dan menghasilkan energi listrik. Kemudian untuk gambar C yang sebelah kiri bawah itu ada single electrode mode. Jadi pada mode ini elektroda tunggal, terlihat pada gambar cuma ada satu elektroda. Hanya satu elektroda yang terhubung ke rangkaian. Sedangkan objek lain dapat bergerak bebas. Ketika material bergerak mendekati dan menjauhi, terjadi perubahan medan listrik yang menghasilkan arus listrik pada beban. Kemudian untuk pada yang bagian D itu mode freestanding triboelektrik layar. Jadi untuk yang D ini dia menggunakan lapisan triboelektrik bergerak bebas di antara dua elektrod. Saat lapisan bergerak ke kiri dan kanan, distribusi muatan berubah sehingga elektron berpindah antara elektroda dan menghasilkan arus listrik. Berikutnya, nah ini dia contoh sistem pembangkit listrik dari tekanan langka atau put step power generator. Untuk yang sebelah kiri itu prototipe lah. Jadi ketika kita tekan, ya nanti bakal dia bekerja generatornya. Kemudian untuk sebelah kiri ini ada line diagramnya, ya, yaitu gambar 11 itu diagram sistem pembangkit listrik put step power generation system. Jadi pada gambar ya dapatlah putaran poros. Ketika kita tekan terjadi putaran poros, kemudian teruskan ke roda gigi dan generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik yang dihasilkan disimpan pada baterai, ya, terlihat pada gambar sebelah kanan, dan dapat digunakan melalui inverter untuk menyalakan beban seperti lampu penerangan dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin sekian untuk konsep pemanfaatan energi menggunakan efek triboelektrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang pertama yaitu Electromagnetic Energy Harvesting System, di mana prinsipnya itu menggunakan hukum induksi Faraday seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu gerakan magnet dalam kumparan. Mekanisme utamanya ada 3. Yang pertama, rack and pinion, yaitu mengubah gerakan kaki vertikal menjadi putaran generator. Yang kedua, yaitu crankshaft atau poros engkol, yaitu menjaga kontinuitas putaran magnet agar listrik menjadi lebih stabil. Mekanisme yang ketiga yaitu in-shoe slider, yaitu mekanisme geser di dalam sol sepatu untuk memperbesar jangkauan gerakan. Hasil dari metode Electromagnetic Energy Harvesting System yaitu menghasilkan daya 1 watt hingga 3,6 watt tergantung dari kecepatan jalan. Metode yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Piezoelectric Energy Harvesting System, di mana prinsip dari metode ini material yang menghasilkan listrik saat ditekan ataupun mengalami regangan. Komponen yang digunakan ada 3, yaitu material PZT, material PVDF, dan juga bagaimana kinerjanya. Nah, material PZT itu menghasilkan tegangan tinggi yang lebih rapuh, sedangkan material PVDF itu lebih lentur dan juga tahan lama untuk sol sepatu. Kinerjanya itu dihasilkan bahwa berat badan 75 kg dapat menghasilkan tegangan puncak sampai 40 volt. Desain dari metode piezoelektrik ini yaitu ubin lantai pintar yang dilengkapi dengan pegas untuk melindungi sensor dari kerusakan. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu Triboelectric Energy Harvesting System, di mana prinsipnya itu dengan memanfaatkan listrik statis, yaitu gesekan dan pemisahan dua lapisan material. Nah, keunggulan dari metode ini itu bisa dibuat sangat tipis dan juga fleksibel, dan dapat diintegrasikan ke dalam tekstil seperti pakaian ataupun kaos kaki. Pengaplikasian dari metode ini yaitu pada jam tangan pintar yang energinya diisi dari gerakan tangan dan juga langkah kaki. Kita masuk kepada yang keempat, yaitu Human Mounted Energy Harvesting System, di mana konsepnya alat pemanen energi ini nggak dipasang di lantai, melainkan dilepakaikan langsung ke dalam tubuh, seperti lutut, ransel, ataupun sepatu.
Cara kerja dari metode ini yaitu dengan memanfaatkan gerakan alami tubuh seperti tekukan lutut ataupun naik turunnya ransel saat berjalan untuk diubah menjadi listrik. Fungsinya yaitu untuk mengisi daya perangkat portable kecil seperti baterai HP secara langsung sambil berjalan kaki. Nah, dapat kita lihat gambar di sini itu menunjukkan mengenai sol sepatu pintar yang dapat menghasilkan listrik menggunakan angin saat kita berjalan atau saat kita melangkah. Nah, konsepnya ini sama seperti kita menginjak pompa kasur angin. Sekali kita injak, akan keluar atau akan terhembus angin yang kencang. Nah, cara kerja dari sol sepatu pintar ini yang pertama, saat kita melangkah, tumit kita akan menyentuh tanah. Nah, di tumit sepatu ini ada kantung udara yang akan mengempes atau yang akan kempes, akan menyusut ketika dia menahan beban berat badan kita. Yang kedua, nah udara yang di dalamnya tadi itu akan dipaksa keluar melalui pipa kecil untuk menggerakkan kincir angin super mini yang ada di bagian tengah sepatu. Nah, kincir angin tersebut akan berputar menggerakkan motor kecil dan menghasilkan listrik. Lanjut, yang kelima adalah pavegen. Inovasi dari pavegen ini yaitu ubin berbentuk segitiga dengan generator di setiap sudutnya. Keunggulan dari desain ini bahwa listrik dihasilkan secara maksimal di titik manapun kaki berpijak pada ubin. Studi kasusnya yang sudah diaplikasikan yaitu pada Bandara Abu Dhabi, yaitu walkway 16 meter yang dapat menghasilkan 5 watt per langkahnya untuk digunakan sebagai pencahayaan. Dapat kita lihat gambar di sini itu menunjukkan salah satu desain dari pavegen yang kurang lebih ini itu sama seperti gambar yang sudah dicantumkan di slide sebelumnya, bahwa desain dari pavegen itu kurang lebih sistemnya sama seperti sepatu sol pintar itu, di mana medianya di sini menggunakan cairan atau air yang diletakkan di bawah ubin. Cara kerjanya, saat orang melangkah atau saat orang berjalan, ubin akan terdorong turun, sehingga menjepit cairan yang berada di bawah ubin. Yang kedua adalah cairan yang sudah terjepit tadi itu dipaksa terdorong keluar melalui pipa kecil untuk menggerakkan kincir air, yaitu generator. Nah, generator inilah yang akan menghasilkan listrik. Di fase inilah listrik tercipta. Nah, fase yang ketiga yaitu kembali ke semula, di mana saat kaki diangkat, pegas otomatis akan mendorong ubin itu kembali naik, sehingga kantungnya tadi itu menjadi longgar atau regang dan siap untuk diisi cairan lagi, siap untuk menghisap cairan lagi, untuk diinjak lagi. Begitulah penjelasan dari ubin lantai piezoelektrik. Berikutnya adalah kita bahas mengenai airflow dan fluid flow. Yang keenam ini kita membahas dulu mengenai airflow based energy harvesting system, di mana konsepnya ini seperti kita menginjak pompa kasur angin yang mengembuskan angin kencang dari lubangnya. Cara kerjanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kantung udara mini ditumit sepatu diinjak, kemudian meniupkan angin lewat pipa kecil, memutar kincir angin yaitu turbin yang super mini, dan yang terakhir yaitu menghasilkan listrik. Sedangkan untuk yang fluid flow based energy harvesting system itu mirip seperti yang tadi, namun dialirkan medianya menggunakan cairan atau air. Cara kerjanya secara ringkas yaitu ubin lantai diinjak, kemudian cairan terdorong keluar memutar kincir air mini yaitu generator hidro, lalu kaki diangkat, cairan kembali ke posisi semula, sehingga menyebabkan aliran bolak-balik ini yang menghasilkan listrik secara kontinu. Gambar yang sudah dijelaskan teman saya tadi dapat dilihat pada slide ini. Kemudian masuk ke airflow based energy harvesting system. Jadi di sini aliran udara atau pneumatik, injakan kaki menekan kantung udara di tumit sepatu, kemudian aliran udara ditiupkan untuk memutar turbin mikro atau kincir angin mini di dalam sepatu. Yang kedua itu aliran cairan atau hydro, itu injakan ubin mendorong cairan melalui pipa menuju generator hidro mini, dilengkapi oleh katup satu arah agar aliran cairan tetap konsisten memutar turbin.
Kemudian itu benefits and challenges, itu ada metode elektromagnetisme di mana keuntungannya itu konstruksi sederhana, kuat, tahan lama, output daya baik. Sedangkan tantangannya ialah perlu perawatan, kurang efisien dan pada frekuensi rendah dan sulit diperkecil. Kemudian piezoelektrik, ini ukurannya kecil, perawatan sedikit, densitas energi tinggi. Di sisi lain, piezoelektrik ini mudah rusak, sensitif, suhu tinggi, dan sulit diintegrasikan. Yang ketiga itu human mounted, itu keuntungannya portable dan output daya cukup, tetapi rentan debu, lumpur, dan air. Aplikasinya juga terbatas. Keempat itu Clavigen, itu menggunakan material daur ulang, tersedia komersial, dapat digunakan indoor maupun outdoor. Namun, metode ini lebih mahal, output dayanya relatif lebih rendah. Yang kelima ialah footstep induced airflow, di mana konstruksinya sederhana dan komponennya mudah diganti. Di sisi lain, output daya rendah dan mudah rusak jika salah penggunaannya. Dan yang terakhir ialah footstep induced fluid flow, di mana keuntungannya ialah konstruksinya lebih sederhana, murah, output daya cukup. Namun, metode ini perlu perawatan, berpotensi bocor, dipengaruhi iklim dan perilaku oleh pengguna. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, jadi setelah dilakukan tinjauan terhadap jenis-jenis metode yang sebelumnya, peneliti ini menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan terkait stabilitas, keandalan, dan kenyamanan penggunaannya. Kemudian teknologi ini masih sulit menggantikan baterai sebagai sumber daya utama. Terlebih lagi, piezoelektrik ini materialnya masih terbatas. Kemudian pengembangan material dan desain baru diharapkan dapat meningkatkan performa sistem di masa depan. Dan yang terakhir ialah tank dan wearable devices menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Baik, mungkin sekianlah hasil yang dapat kami paparkan mengenai artikel yang telah kami pelajari dengan judul tadi Review of Footstep Energy Harvesting System. Jadi sebenarnya pada judul ini bahas tentang harvesting system lah dengan footstep atau langkah tadi. Yang mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait pemaparan kami. Lebih kurang kami mohon maaf dan izin kami mengundurkan diri. Selamat siang.